Baik, kembali lagi bersama saya Iwan Domi dalam tutorial penggunaan Google Classroom. Nah, untuk kesempatan ini saya akan membagikan tentang menggunakan kembali postingan atau menggunakan kembali tugas kelas yang sudah kita buat, ya, atau dengan bahasa lain reuse, ya, atau menggunakan kembali material-material yang sudah pernah kita buat di satu kelas, kemudian digunakan di kelas yang lain. Nah, yang sering terjadi adalah kesalahan dalam memulai untuk menggunakan kembali bahan material yang sudah ada. Seperti ini ya. Misalnya seperti ini, saya sudah memiliki bahan yang dibuat di satu kelas, ya, yaitu di kelas 12 MIPA 5. Pada kelas ini, kita lihat, di sini sudah saya buat sampai dengan 6 pertemuan. Bahannya sudah semua saya buat di sini. Nah, untuk kelas yang jenjang yang sama, saya tidak membuat material yang baru, ya, tapi tinggal saya ambil dari kelas ini dan digunakan di kelas yang lain. Ya. Nah, karena saya mengajar di jenjang kelas 12 itu ada 2 kelas, maka saya hanya membuat di satu kelas saja. Kemudian untuk kelas yang lain, saya tinggal menggunakan kembali atau reuse dari material yang sudah ada di kelas yang saya buat sebelumnya. Nah, untuk kali ini, saya akan menggunakan material yang sudah ada itu untuk kelas 12 IPS 1. Ya. Jadi, saya ulang kembali. Material yang sudah kita buat itu ada di kelas ini, kelas 12 MIPA 5. Kemudian bahan yang ada di sini saya gunakan kembali untuk kelas 12 IPS 2. Ya. Jadi IPS 2 kita lihat di IPS 2 itu baru ada 3 pertemuan. Ya. Sedangkan di kelas yang lain sudah saya buat sampai dengan 6 pertemuan. Jadi saya kembali ke kelas IPS. Nah, di sini kelas 12 IPS 2, saya ingin menggunakan atau membuat material untuk pertemuan keempat. Nah, untuk tugas kelas, kita bisa menggunakan fungsi atau fitur menggunakan kembali itu pada fitur buat ini. Di klik buat, jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan fitur itu di tombol buat ini, ya. Tombol buat, kemudian di sini ada gunakan kembali postingan, ya. Jadi simbolnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini gunakan kembali. Ingat ya, kita berada di kelas IPS 2. Nah, tampilannya awalnya seperti ini. Bapak Ibu mungkin baru pertama kali menggunakan ini, maka dia akan tampil semua kelas, ya. Nah, kita tadi sudah membuat di satu kelas, yaitu di 12 MIPA 5. Jadi karena sumbernya berasal dari sini, maka kita klik ini, kelas 12 MIPA 5. Ya. Nah, ini adalah bahan-bahan material-material yang sudah atau materi-materi latihan kuis itu yang sudah ada di kelas 12 MIPA 5. Jadi karena saya ingin membuat untuk materi keempat atau pertemuan keempat, maka saya pilih yang materi keempat. Yang ini materi keempat. Gunakan kembali, ya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Di sini ada ada checklist buat salinan baru, ya. Nah, saran saya untuk materi, ya, untuk pertanyaan, ya, untuk cek kehadiran, maka kita mungkin tidak perlu untuk melakukan checklist ini, ya. Tetapi kalau seandainya nanti kita menggunakan material dalam bentuk kuis atau blank kuis, ya, yang dikaitkan dengan Google Form, maka saya sarankan Bapak Ibu checklist ini, ya. Tujuannya apa? Agar terpisah. Jadi Google Form untuk kelas 12 MIPA 5 itu terpisah dengan Google Form untuk kelas 12 IPS 2, ya. Jadi karena ini kita mengambil materi, ya, maka tidak perlu kita checklist. Jadi klik gunakan kembali. Saya ulang lagi, kita klik materi keempat, ya. Kemudian gunakan kembali. Nah, langsung dia akan diarahkan pada sebuah tampilan seperti ini. Nah, ini tinggal kita sesuaikan kembali, ya. Ada perlu ditambahkan,
ya, ada yang perlu diedit. Nah, ini materi yang sudah pernah kita buat di kelas 12 MIPA 5 dan kita gunakan kembali di kelas 12 IPS 2. Nah, ini kita sesuaikan kalau ada yang perlu ditambah, diganti, ya, kemudian baru kita jadwalkan. Ya. Jadwalkan, nah, kita sesuaikan dengan mungkin jadwal ngajar kita. Tanggal 21, ya, pukul 9.15 misalnya, saya jadwalkan. Nah, maka akan langsung masuk ke kelas 12 IPS 2. Padahal ini kita buatnya beberapa waktu lalu di kelas 12 MIPA 5. Jadi itu fungsi fitur penggunaan gunakan kembali. Jadi menggunakan kembali tugas kelas ataupun postingan pada kelas yang lain. Ya. Jadi ini cukup bermanfaat Bapak Ibu ya. Jadi kita cukup membuat satu kelas saja, materi-materi kita masukkan di satu kelas dengan jenjang yang sama, misalnya di kelas 10, maka kita cukup buat di kelas 10 MIPA 1. Nah, untuk kelas 10 MIPA 2 tinggal kita gunakan kembali materi yang sudah ada di kelas 10 MIPA 1. Begitu seterusnya. Nah, itu terkait dengan tugas kelas. Nah, bagaimana dengan forum? Nah, forum juga sama, kita bisa gunakan kembali postingan ya. Seperti ini. Jadi biasanya saya setiap mengajar saya selalu mengawali dengan kata sapaan, kemudian memberikan orientasi apa-apa saja yang perlu kita pelajari pada kesempatan ini. Nah, kita bisa juga gunakan ini. Gunakan kembali, ada tombol di sebelah kanan ini dengan simbol seperti ini. Nah, kita bisa gunakan kembali kata sapaan ataupun kata orientasi pada kelas 12 MIPA 5 yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi misalnya seperti ini. Ya, kita klik, kemudian gunakan kembali. Nah ini kata-kata sapaan ataupun orientasi yang sudah kita buat di kelas 12 MIPA 5 dan ingin kita gunakan kembali di kelas 12 IPS 2. Jadi tinggal kita sesuaikan kalau ada yang perlu diupdate. Kalau tidak ada tinggal kita jadwalkan tanggal 21 9.15. Oke, jadwalkan. Maka di sini kelas IPS 2 akan muncul nanti pada jadwal yang sudah kita tentukan itu akan muncul sebuah postingan di forum ya. Tampilannya mana di sini ya, tersimpan masih ya. Jadi ini tidak tampil di tampilan siswa. Nanti pada jadwal yang ditentukan itu baru muncul di forum siswa. Oke, sekian mudah-mudahan bermanfaat.